Kejadian 1 pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi telah berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Dari Gereja Toraja Jemaat Surabaya Cabang Kebaktian Malang, kita akan memulai dalam minggu ini untuk masuk dalam penelaan Alkitab. Minggu ini kita akan membahas Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Di mana di sana kita akan melihat bagaimana terang atau cahaya. Nah, pertanyaan penting bagi kita sekarang untuk masuk dalam PA ini adalah, apakah dalam Kejadian berbicara tentang cahaya atau terang? Apakah mesti ada cahaya baru ada terang? Atau ada terang baru ada cahaya? Nah, untuk bersama-sama kita melihat dan mendalami daripada Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3 ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara untuk kita bergabung dalam PA yang akan dilaksanakan pada Senin tanggal 8 Juni 2020 pada pukul sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mari kita bersama-sama bergabung dalam PA tersebut. Saya akan menjadi host dan sekaligus menjadi moderator, dan pelayan firman Bapak Penatua Edi Daniel Tono. Mari kita bersama dalam PA tersebut. Selamat malam. Beberapa hari yang telah berlalu, kami dari Cabang Kebaktian Malang mengatakan bahwa karena ibadah rumah tangga tidak ada, kita bersama-sama melaksanakan penelaan Alkitab. Dan ya, puji Tuhan bahwa sore hari ini adalah penelaan Alkitab yang pertama kita laksanakan, yang nantinya kami harapkan juga bahwa ini kita bisa gilir. Nanti yang jadi tuan rumah Surabaya, setelah itu Semarang, dan setelah itu Jogja. Ya, bacaan firman Tuhan yang akan kita baca pada sore menjelang malam hari ini, itu sebenarnya terambil dari Kejadian pasal yang pertama, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-31. Tetapi kalau kita membaca secara keseluruhan ayat ini, waktunya cukup lama. Jadi dari diskusi kami bahwa kita cukup membaca ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga saja. Nah, kalaupun nantinya ada di antara kita yang mau membaca secara keseluruhan, silakan. Saya akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Firman Tuhan berbunyi demikian. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Demikian firman Tuhan, bacaan firman Tuhan yang kita baca pada sore hari ini. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca dan mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya di dalam perjalanan hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya sesuai dengan rehat dari Gereja Toraja secara sinodal disampaikan bahwa perikop ini akan kita berikan judul tunaikan tugasmu
Tuhan besertamu. Tunaikan tugasmu, Tuhan besertamu. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan selama 6 hari Tuhan menciptakan sesuai dengan kehendak dan kuasa daripada Tuhan sendiri. Allah menjadikan sesuai urutan kegiatan, keinginan, dan yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan pada umumnya diakhiri dengan kata Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat 26 kalau kita membaca secara keseluruhan nantinya mengatakan, berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Di dalam ayat firman Tuhan yang disampaikan melalui firman Tuhan pada malam hari ini, hanya manusia yang bisa dikatakan bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya manusia berkuasa atas seluruh ciptaannya. Gambar dan rupa Allah menjadi dasar penciptaan manusia. Adalah dua kata yang saling melengkapi, yang paling serupa, memiliki kemiripan yang paling dekat dari semua makhluk yang kelihatan. Manusia diciptakan, manusia dijadikan dalam rupa, tidak dalam rupa makhluk manapun, namun tetap saja terbentang perbedaan antara Allah sang penciptanya dan manusia sebagai ciptaannya. Gambar Allah pada manusia terletak pada pengetahuan, kebenaran, dan kekudusan yang sesungguhnya. Ia jujur dan ia akan mengakui kebenaran dan kesalahannya. Ibu bapak dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pernahkah kita bertanya pada diri kita masing-masing, siapa diri kita, apa sebenarnya tugas kita, apa sebenarnya panggilan kita? Jika ya, apakah kita sudah melaksanakannya? Kita melaksanakannya secara maksimal, kita melaksanakan itu secara setengah-setengah, kita melaksanakannya itu sekedar saja, ataukah memang belum sama sekali? Dan jika kita tidak tahu siapa diri kita, apa tugas kita, malam hari ini bersama-sama mari kita belajar firman Tuhan. Pertama kita belajar pada Raja Daud. Dia merasa begitu kecil dan tidak berarti di antara semua ciptaan yang ada. Tetapi bagi Raja Daud justru Allah lah yang memakai dia untuk tugas yang mulia. Lalu kita bandingkan dengan penciptaan manusia. Manusia yang diciptakan, manusia yang dijadikan menurut gambar dan rupa Allah, agar mereka berkuasa atas ciptaan yang lain sebagai wakil daripada Allah. Atau lebih ditekankan, manusia itu adalah sebagai mandataris Allah. Mandataris Allah untuk mengelola segenap ciptaan yang telah dibuat Allah sebelumnya. Lalu kita belajar pada murid-murid sebagai rasul-rasul yang diutus oleh Allah.
bagaimana mereka berbuat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, Rasul Paulus mengajarkan tentang makna persekutuan orang-orang berdosa yang ditebus oleh darah Yesus. Orang-orang berdosa yang ditebus oleh darah Yesus yang harus selalu menimbulkan atau menghadirkan rasa nyaman dan rasa aman seperti tinggal dalam rumah Bapaknya, karena terpelihara oleh kasih karunia itu sendiri. Murid-murid suka atau tidak suka, tetapi harus siap untuk tugas dan panggilannya. Disinilah kita sebagai anak-anak Tuhan dipanggil bersama-sama untuk memaknai apa tugas dan panggilan kita sebagai manusia yang sudah ditebus oleh Tuhan, menjadikan semua bangsa menjadi muridnya, dan mengajarkan tentang kebenaran itu, serta yakin akan kuasa Allah dalam diri setiap orang yang percaya. Belajar dari pengalaman di atas, kita dipanggil. Marilah kita bertanya seperti yang saya sampaikan di awal pada diri kita masing-masing. Dalam mengemban tugas dan tanggung jawab, tugas dan panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, apakah kita sudah melaksanakannya? Kerap kita bergumul tentang peran atau posisi atau jabatan yang kita duduki sekarang ini, yang kita miliki sekarang ini. Tanggung jawab yang harus diemban, karena kita dipengaruhi oleh penilaian diri kita sendiri maupun penilaian oleh orang lain, bahwa kamu hebat, kamu sukses, kamu telah berhasil. Pertanyaan yang sangat besar berada di dalam dada kita. Sampai sejauh mana saya mendapatkan penilaian itu? Ataukah tidak? Tetapi berkata sekalipun saya adalah ciptaan yang sangat kecil dibandingkan dengan segala ciptaan Allah di alam semesta raya ini, justru saya diberikan peran, tugas atau tanggung jawab, bahkan kuasa yang hampir sama dengan kuasa Allah, untuk mengatur, mengelola, memelihara segala ciptaannya. Orang-orang yang lemah dan kerap diliputi oleh keraguan justru dipilih dan ditetapkan, bahkan diutusnya untuk menyaksikan dan mengajarkan serta menobatkan manusia di dalam Kristus. Allah tidak sekedar memberikan tugas kepada manusia. Allah tidak sekedar memberikan tugas kepada orang-orang pilihannya. Tetapi tugas dan perutusan itu disertai dengan jaminan, aku menyertaimu. Aku menyertaimu. Dan bahwa dalam Kristus, Allah telah memberi kuasa kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, saya coba merenungkan apa yang saya sampaikan di atas itu dengan 4 poin. Yang pertama, memuliakan Allah dengan cara mengemban tugas atas semesta alam dalam pengenalan akan Allah sebagai sumber dari wibawa, hormat, dan kuasa yang dimiliki. Yang kedua, mengemban tugas sebagai gambar dan rupa Allah dengan cara menjaga semua ciptaannya agar tetap baik dan terpelihara. Khususnya relasi kita kepada Allah, Sang Pencipta kita. Relasi di antara ciptaannya, kita
dengan manusia di sekeliling kita, relasi dengan ciptaannya kita dengan ciptaan Allah yang berada di sekeliling kita. Ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, hidup dalam kesehatian, dalam damai sejahtera Allah, dengan kesediaan menerima nasihat dan berjuang untuk menuju kesempurnaan di dalam Kristus. Yang keempat, menerima dan menunaikan tugas dari Kristus yang berkuasa di bumi dan di sorga untuk tugas pemuritan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya ingin menyampaikan satu ilustrasi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Ketika kita masih hidup dalam kondisi normal, bukan yang di dalam kondisi new normal saat ini. Kondisi yang normal, kita bangun pagi, berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Dan setelah itu, kita mempersiapkan diri, mandi, dan lain-lain sebagainya. Yang tidak pernah kita lupakan pada saat kita sebelum berangkat ke kantor, atau ke tempat kerja, atau ke tempat tugas, atau tempat di pasar sekalipun, pasti kita akan berdiri dan berputar-putar di depan cermin. Nah, berputar-putar di depan cermin ini melihat apa kekurangan di dalam diri saya, di dalam sisir rambut saya, di dalam pasangan kacamata saya, di dalam kelurusan baju saya, dan lain-lain sebagainya. Itu yang pertama. Poin yang kedua, seperti bacaan kita tadi dari atas, perenungannya bahwa baiklah kita menjadikan manusia itu segambar dan serupa dengan kita. Artinya bahwa apakah kita menikmati bahwa yang berada di dalam cermin itu adalah gambar dan rupa Allah. Dan poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan bahwa apakah kita sanggup untuk menyampaikan ke dalam bayangan kita yang ada di dalam cermin itu, Tuhan, inilah aku, pakailah aku akan menjadi muridmu, aku akan melayani engkau dengan sepenuh hati, dan aku akan bekerja sesuai dengan tugas dan panggilan yang engkau berikan kepadaku. Inilah beberapa poin yang mungkin saya sampaikan pada malam hari ini sebagai bagian daripada refleksi. Dan saya berharap bahwa kita semua bisa mengambil bagian mengenai bacaan kita atau refleksi yang saya sampaikan pada malam hari ini, atau mungkin ada gambaran, pandangan yang lain mengenai apa yang menjadi judul daripada tema kita pada malam hari ini, tunaikan tugasmu, Tuhan besertamu. Demikian yang refleksi saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada yang mengatur jadwal ini. Silakan, Pendeta Ari. Ya, terima kasih Pak Edi sudah mengantar kita dalam PA saat ini, yang juga menyampaikan firman Tuhan dengan tema tunaikan tugasmu, Tuhan besertamu. Pak Edi sudah menyampaikan tadi bahwa memang kita akan berdiskusi bersama-sama mulai dari pasal 1 ayat 1 sampai 31 sebagaimana bahan PA Gereja Toraja saat ini, yaitu dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 31 yang berbicara juga tentang penciptaan, bagaimana tugas yang diberikan kepada kita manusia di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 31 itu. Nah, baik Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mempersilakan, silakan angkat tangan, ataupun yang saya sampaikan tadi ada reaction di bawah, bisa tepuk tangan seperti ini, ataupun like seperti ini, tanda jempol. Silakan Bapak Ibu yang berkomentar.